Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 18 Juli 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya. Oke, ini bagaimana XAU-nya? XAU-nya ternyata benar-benar berhenti di 2480, atau enggak kalau kalian menggenapkan di 2483 ya, 2483 ya, tipis banget lah ya, pokoknya di antara lingkaran merah yang sudah saya buat di sini. Ya, ini benar-benar berhenti harganya di sana. Nah, sekarang bagaimana nih ya? Pertama, lihat dulu hari ini ada news nggak ya? Hari ini kita nggak ada news yang gawat sekali banget, tapi ada sih ini satu ya, unemployment claim. Di sini seperti biasa, unemployment claim diperkirakan akan naik di sini sih ya, dari 222.000 ke 229, dengan Philadelphia Manufacturing Index diperkirakan juga akan naik dari 1,3 ke 2,7. Jujur seperti biasa ya, untuk dari segi manufaktur itu masih kurang ya, masih kurang. Jadi kalau ini misalnya hasilnya hijau, saya perlu angka di atas 5 ya. Kalau memang ini keluarnya di atas 5, itu berarti bisa menguatkan USD. Tapi kalau keluarnya masih 3, itu sih nggak bakal terlalu kuat. Mungkin orang akan melihat lebih ke unemployment claim-nya ya. Untuk nanti unemployment claim diliputi oleh beberapa hal seperti biasa. Mana dia ya? Ini dia, continuing jobless claim ya. Continuing jobless claim diperkirakan akan naik ya, konsensusnya dari 1.852.000 ke 1.860.000. Ini sih diperkirakan akan naik ya. Intinya bakal naik dari data sebelumnya. Berarti dari data pengangguran mingguan nanti malam saya ekspektasikan bakal meningkat ya, bakal meningkat. Nah, yang masalahnya itu hanyalah Philadelphia Fed Manufacturing Index. Jadi kalau memang Philadelphia-nya ini nanti malam bisa keluar di atas 5 ya, itu baru luar biasa hebat kalau benar-benar keluar di atas 5. Tapi kalau keluarnya masih 2, 3, 4, saya sih nggak bakal expect gimana-gimana sih. Jadi kalau keluarnya sudah di atas 5, misalnya 5,5, 6 gitu kan, itu baru luar biasa. Untuk berarti nanti malam kemungkinan hasilnya mix, tapi kalau orang-orang lebih condong kepada unemployment claim ya. Untuk unemployment claim, kalau misalnya nanti malam keluar di atas 230.000 ya, atau enggak, bukan 230.000. Jika nanti malam tingkat penganggurannya di sini itu keluarnya di atas 231, 232. Jika memang nanti keluarnya bisa di atas itu ya, itu berarti bisa menandakan pengangguran semakin banyak. Yang berarti ya memang mau tidak mau The Fed akan bisa memotong suku bunganya. Jadi jika traders nanti malam lebih melihat data tingkat pengangguran dibandingkan dengan manufacturing index di Philadelphia, ya berarti otomatis USD akan melemah ya. Tapi sekali lagi, kalau Philadelphia tidak keluar di atas 5, kalau Philadelphia keluar di atas 5 ya, 5, 6, 7 bahkan, itu yang dimana itu besar sekali. Walaupun tingkat penganggurannya 232.000, saya rasa itu akan campur aduk ya, campur aduk. Jadi ketika campur aduk seperti itu, tunggu 1 jam setelahnya ataupun 30 menit setelahnya, ataupun pada saat New York Stock Exchange-nya buka, yaitu jam setengah 9 malam WIB atau di jam setengah 10 WITA. Itu ketika market New York Stock Exchange-nya buka, baru kita bisa melihat nanti bagaimana sebenarnya pergerakannya. Apakah orang-orang lebih condong ke tingkat pengangguran atau ke Philadelphia jika misalnya memang hasilnya ini luar biasa ya, digantung berarti. Oke, jadi nanti malam kita cuma punya itu doang secara USD ya, kita nggak punya apa-apa. Dini hari kita nggak punya apa-apa juga ya, itu aja ya, tidak ada kata-kata yang lain. Nah, untuk gold bagaimana? Ini gold ya, kalau dilihat dari segi daily, market berhenti ya, market berhenti dan market respect dengan trendline yang sudah saya gambar ya.
Respect dan sudah respect yang sudah saya gambar di sini di harga 2483 ya, ya pas banget 28, ya tipis lah ya, 30 pip doang. Sekarang bagaimana? Tetap aja ya, saya nggak akan ubah rencana apapun, tetap akan pasti ngebuy ya, cuma masalahnya ini di ngebuy-nya di mana. Nah ini sekarang ini saya hapus dulu ya supaya tidak bingung. Ini juga akan saya hapus karena ini sudah selesai juga ya kan, ini demand yang di sini sudah selesai, jadi ini saya hapus juga. Ini marketnya kan belum sampai ngeretest 2450 sih ya, ini hampir meretest tapi harga sudah terlanjur naik. Nah kalau dilihat ya, ini kalau dilihat dari sudut pandang time frame berapa, dikit saya kasih ya, M30 ya kayaknya bisa ya, bentar lihat dulu. Ini begini, dia set break of structure, change of character. Kemudian di sini dia melakukan bentar. Kayak kemarin di sini berhenti, pullback. Bentar, coba kali M15. Berhenti. Wah, nggak kelihatan di sini. Berhenti, pullback. Oh enggak, di lebih rendah. Oh bener. Berhenti, pullback, naik, turun. Ya, secara M5 di sini change of character. Change of karakternya. Kemudian oke, dia melakukan change of character di sini, ternyata dia langsung terbang, berarti ini marketnya naik. Dia melakukan break of structure di sini. Kemudian dia melakukan change of character lagi. Ya, dia melakukan change of character dan sekarang sedang berjalan. Jadi kalau dilihat strukturnya sih sekarang masih bearish ya, struktur sekarang masih bearish, belum berubah dari kalau yang segini doang ya, ingat market structure yang segini doang. Jadi jangan dilihat market structure yang sebesar ini. Kalau market sebesar ini ya jelas banget bullish, nggak ada logikanya itu. Nah kalau di sini sebenarnya potensial nge-sell ada, cuman kalian rada berat kalau nge-sell karena stop lossnya ini wah gede sekali sih, jujur gede sekali ya. Dan apakah di sini bisa saya katakan sebagai area supply? Bisa. Ini sudah bisa saya katakan sebagai area supply ya. Ini kalau mau di tengah-tengahnya mungkin di 2480 lah ya. Di 2480 itu bisa menjadi area 2480 menjadi area supply. Kemudian di sini kalau kalian menganggap ini sebagai double top bisa. Ya, ini bisa saya kategorikan sebagai double top walaupun di sini rada kacau dikit di tengahnya. Tapi ya it's okay lah ya. Jadi kalau kalian ini mengidentifikasikan sebagai double top bisa, saya pun menganggapnya ini bisa juga sebagai double top. Jadi double topnya itu startnya dari sini ya, startnya dari sini, bukan start dari sini. Startnya itu dari sini, dari 2430 startnya. Jadi dia kan begini, naik ya, naik sampai sini, sampai di 2482, turun, ini neckline-nya di sini, kemudian harga naik. Ya, walaupun ini tingginya beda ya kan. Jadi kalau kalian lihat nih tingginya kan beda nih. Ini tinggi satunya ada di harga 2482,42, kemudian tinggi duanya itu di 2483. Jadi kalau masih mereng dikit gini ya saya masih tolerir ya. Jadi di sini top 1, di sini top 2 dan di sini adalah neckline mereng. Dan di sini adalah neckline-nya. Neckline-nya di sini ada di harga 2465. Jadi kalau kalian ada ingin mengambil open posisi sell dengan kondisi ini adalah double top ya, bisa karena potensinya kayak begini. Ya. Nah, tapi ingat ini double topnya pendek, bukan double top yang panjang. Jadi kemungkinannya sekalipun dia dropnya berarti memang untuk mengejar area demand dari 2443 sampai 2429. Walaupun di sini ada satu trend line yang menandakan ini marketnya masih bullish banget ya. Jadi ada chance kemungkinan marketnya itu cuma nge-whipsaw ataupun cuma ngambil doang sebelum nanti akhirnya lanjut naik. Contohnya itu misalnya kayak gini. Dari misalnya harga itu turun beneran. Ntar saya zoom deh. Nih misalnya ini marketnya begini.
Marketnya membuat candle nih, sorry. Misalnya dari sinilah ya, dari 2452. Marketnya turun ya, menyentuh 2440. Kemudian marketnya balik lagi naik ya, balik lagi naik dan berhenti di sini. Nah, kalau berhenti di sini berarti kan ekornya panjang nih. Ya. Berarti kan ekornya panjang nih kayak gini. Nah, ekornya kan panjang. Jadi kalau ekornya panjang dan sudah masuk kayak gini, ya udah tinggal tunggu konfirmasi aja nanti kalau misalnya marketnya begini ya, ada engulfing juga di sini misalnya. Ya udah nanti kalian tinggal nge-buy aja. Dan apakah di sini berarti double topnya sudah selesai? Saya rasa sudah, walaupun tidak sampai original low-nya di sini ya, tidak sampai original low di 2430. Jadi kalau dia sudah turun sampai sini, sampai ke area demand-nya misalnya, atau nggak ini turunnya lebih panjang ya, sampai sini, dan tutup candlenya itu ada di sini misalnya. Nah, di sini tutup candlenya di sini, kemudian berarti nanti tunggu konfirmasi berarti di sini ya kan, ada engulfing. Ya udah berarti ini udah selesai, double topnya sudah selesai, ya udah nih potensinya bakal masih balik naik lagi gitu ya. Jadi gitu, jadi hati-hati. Walaupun ini sekiranya double top, jadi kalian bisa nge-sell, tapi tetap nge-sell yang nggak bisa panjang ya, karena ini adalah all time high sekali lagi. Jadi saya lebih prefer nanti nge-buy di sekitaran sini 2443 sampai 2429. Ingat ini gede banget ya, range-nya gede banget. Ini range-nya 150 pip untuk area demand-nya. Jadi memang harus tunggu dengan pasti kalau bisa entry buy di sekitaran sini. Jadi kalau misalnya di sini harga langsung drop turun sampai ke 2420, yang dimana ini adalah area resistance become support juga ya, dan di sini adalah orisinil masalah demandnya. Ya, ini kan demand pertama sebelum harga itu terbang ya kan. Jadi kan ibaratnya market itu membuat yang namanya rally dari sini, kemudian dia buat nge-base turun sedikit, kemudian rally lagi ya kan. Jadi ini kan di sini orisinilnya. Jadi ketika orisinilnya di sini potensialnya bisa mantul cukup tinggi. Nah, ketika nanti mantul di sini kita akan lihat pantulannya. Pantulannya apakah bisa naik di atas 2450 lagi atau enggak. Kalau bisa nge-break di atas 2450 lagi sekali, ya itu bakal bisa all time high lagi. Tapi kalau dia cuma berhenti di sini dan malah turun lanjut, nah hati-hati ini bisa turun ke bawah lagi. Gitu ya. Jadi market saat ini bisa dibilang seperti yang sudah saya bilang ya, market itu mengejar membuat all time high secara terus-menerus, karena pergerakan saat ini itu bisa dibilang nggak begitu wajar ya. USD-nya nggak begitu banyak bergerak. Kemudian jadi kalau saya kasih lihat sedikit ya, mana dia ada USD-nya. USD kalian bisa lihat ini USD-nya drop malahan ya. USD malah drop, tapi XAU-nya malah nggak kemana-mana ya. Tuh XAU-nya malah nggak kemana-mana, ini malah drop malahan juga XAU-nya. Kemudian kalau dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan US 10-year yield-nya di sini pun tidak banyak memberikan dukungan ya. Yang 2 tahun juga sama. Ini yang 10 tahun ini drop, yang 2 tahun juga drop, kemudian di XY-nya juga drop, dan goldnya juga ikutan drop kemarin malam. Ya udah, ini memang marketnya masih belum korelasi antara yang biasanya ya, antara indeks dolar, gold, dan yield itu sedang tidak baik-baik aja. Jadi ini literally marketnya sedang kacau. Jadi kalau market sedang kacau, tidak ada korelasi sama sekali, hati-hati. Karena bisa aja market masih merasakan euforia untuk bisa membuat all time high lebih tinggi. Ya, hati-hati. Jadi kalau mau nge-buy tetap di area yang aman, dan intinya tetap nge-buy. Karena adalah ini masih posisinya nge-buy banget. Dan saya pun pasti akan nge-buy di sekitaran sini dengan konfirmasi yang pasti. Kalau gitu, kalau kalian menganggap ini sebagai double top, boleh nggak nge-sell di sini kalau gitu. Ya, boleh nggak nge-sell di sini? Boleh aja, karena kalau dilihat di time frame M30 di sini ada drop base-nya di sini memang ya. Di M15 kita di M15 sih lebih prefer di sini area supply-nya ya. Area supply di sini, dan di sini ada sedikit satu area tahanan juga campur ya, dekat sekali area tahanannya. Jadi kalau M15 di sini. Jadi kalau di M5 ya sama, di M5 di sini, di M15 di sini. Kalau di M30 di sini adalah base-nya,
dan di sini adalah ada satu ya base juga sih, base ataupun neckline ataupun support become resistance juga di sini. Jadi kalau kalian ingin sell ya berarti ada banyak halangan kalian nge-sell sebenarnya. Di sini ada, di sini ada, dan di atas pucuk pun ini ada. Jadi kalau kalian nge-sell, di mana mau ditaruh stop lossnya? Ya, di mana mau ditaruh? Itu aja sekarang pertanyaannya. Mau taruh di sini, itu 90 pip. Nanggung, di sini ada satu area supply juga ya kan di sini. Tapi M15 kan di sini memang. Tapi kalau di sini kan kena SL, kalian open lagi di sini ya boleh aja. Jadi kalau kalian ingin sell, ya ini sih kalau sekarang ingin sell saya rasa. Jadi kalau kalian pada saat video ini kalian tonton dan harga sudah terlanjur turun ya, terlanjur turun sampai ke 2456 misalnya, ya sudah kalian jangan maksa untuk open lagi jika harga itu naik. Tapi kalau memang harga itu naik lagi, ya jika nanti harga ini kan misalnya turun nih, turun beneran dan kalian tonton itu harga sudah sampai 2454, kalian jangan kejar untuk sell di sini ya. Jadi kalau nanti misalnya harga naik lagi sampai 2464, 2465 terjadi pembalikan lagi ya kalian boleh nge-sell. Targetnya sampai mana? Targetnya jelas adalah sampai 2450 dulu ya. 2450 adalah all time high sebelumnya. Jadi nggak usah kalian paksa sampai ke area demand. Cukup sampai 2450 aja. Ya nggak usah maruk lah ibaratnya. Tapi kalau kalian mau maruk ya boleh aja sampai ke area demand yang di sini, yang besar ini ya. Dengan kondisi kalian nanti ketika sudah 2450 SL ke BP atau SL plus terserah. Ingat, sell saat ini adalah hanyalah sebagai counter market doang, bukan untuk jangka panjang. Jangka panjangnya masih buy. Untuk jangka pendek di sini bisa untuk nge-sell jangka pendeknya. Pendek yang benar-benar pendek, bukan yang ditahan sampai 1 jam, 2 jam, sampai 6 jam tuh kayaknya enggak sih ya. Mungkin scalpingan kalian bisa nge-sell, it's okay. Ya. Tapi kalau ini break ya, kalau ini 2464, 2465 ini di break ke atas ya. Di break ke atas berarti kan ini tendensinya double topnya nggak valid ya. Jadi kalau double topnya nggak valid, ini ngebreak ke atas dengan tinggi sampai sini ya, ngebreak sampai sini dan harga ketika turunnya cuma ngeretest ini lagi dan naik, ya udah ini berarti bukan double top. Kalian boleh counter sell boleh, tapi di pucuknya aja sekalian di 2480. Jadi dengan demikian stop lossnya kecil, hanya 60-70 pip, dengan take profit atur sendiri ya, terserah mau take profit di 2464, 2470 itu pun sudah 1, gininya reward rasionya ya. Jadi silahkan dikondisikan aja kalau kalian ingin ambil posisi nanti. Yang penting ingat, kalau kalian ingin buy, sabar aja tunggu di bawah. Kalau kalian nge-sell, tunggu konfirmasinya benar-benar apakah di neckline-nya ini atau di sekalian di 2480-nya ya. Bebas dimanapun itu kayaknya bisa. Ini 2465 ya, ini 2465, kemudian di sini 2480, tengah-tengahnya ya 2470 lah bisa ya, 2470, 2472 bisa. Jadi yang penting kalian bisa entry, jangka pendeknya bisa sell, jangka panjang tetap masih nge-buy ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk live-nya nanti malam ya di Discord, di Zoom, karena nanti kita akan lihat juga ini ECB bagaimana nih ya. Tapi untuk ECB sih katanya ini tidak ada suku bunga berubah. Tapi yang lebih kita lihat adalah nanti press count-nya kayak gimana ya. Jadi sekian dulu untuk live-nya nanti malam di Zoom, di Discord seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.